Karena kalau tidak berusaha kita juga tidak makan. Ya sementara kita berharap sih semoga cepat berlalu lah. Kayak saya sendiri kan selama pandemi ini saya nggak pulang, saya tidur di Baja. Siang malam tidur di Baja di Pasar Raya. %85% data mencatatkan bahwa semua warga Jakarta sudah menggunakan alat teknologi informasi yaitu smartphone. Selain untuk menggunakan alat transaksi jual beli, warga Jakarta juga menggunakan seperti pinjaman online, ojek online dan sebagainya. Dan bagaimana masyarakat Jakarta sudah memanfaatkan online ini dengan baik. Saat ini saya berada di bilangan kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Saat ini saya akan mengunjungi Pool Bajai di daerah sini. Untuk tahu bagaimana kelanjutannya, saya ingin mewawancarai drivernya. Ikutin saya. Terima kasih. Selamat sore Pak. Pak Andreas, saya Khalid Pak. Selamat sore. Pak Andreas, kalau saya boleh tahu, masih narik dalam kondisi saat ini? Ya, masih narik. Masih narik? Ya, cuman ya posisinya seperti sekarang ini ya memang susah untuk cari penumpang. Oh gitu. Ya. Terus? Karena efek dari PPKM darurat ini kan semua kegiatan tidak normal, closing semua kan istilahnya. Ya mau nggak mau ya tetap berusaha gitu. Jadi tetap berusaha, karena kalau tidak berusaha kita juga tidak makan. Oke. Ya sementara kita berharap sih semoga cepat berlalu lah, dan kita bisa berusaha kembali seperti sedia kala. Iya. Ya kita berharap kebijakan pemerintah ada keberpihakan dengan masyarakat transportasi, gitu saja. Selama ini, selama PPKM, sudah ada bantuan langsung dari pemerintah? Kalau bantuan langsung dari pemerintah belum ada. Belum ada? Iya. Okay. Hanya bantuan dari beberapa donatur atau dermawan lah, itu saja. Dengan situasi PPKM sekarang, untuk narik itu dibatasin wilayahnya atau bagaimana Pak? Kalau wilayah tidak dibatasin, cuman kita juga muter-muter juga percuma. Okay. Nah emang daerah-daerah tertentu kan juga jalan masih disekat-sekat kemarin. Oke. Itu saja sih. Kalau beroperasi, sekarang beroperasi di mana Pak? Kalau untuk narik pelanggan atau wilayah-wilayah yang Bapak untuk mencari penghasilan itu di mana? Kalau saya boleh kalau saya biasa di pasar, ya, pemukiman yang tidak ada transportasinya, seperti di Menteng Atas. Karena saya biasanya kan di daerah Manggarai itu saja. Rumah sakit seperti itu? Ya, rumah sakit. Terus selama PPKM saat ini sedang melanda kita semua, pandemi ini, kalau saya boleh tahu, penghasilan itu berpengaruh kah dengan penghasilan Bapak per hari-hari sebelum ada PPKM dan setelah adanya pandemi ini? Sangat turun sekali sih. Oke. Iya. Ya tinggal mungkin 20% saja lah. Katakanlah kita biasa 150, sekarang nyari 50-60 aja udah susah ini. Oh gitu. Iya. Karena kan yang cari penumpang bukan kita sendiri gitu. Rata-rata kalau saya boleh tahu driver bajai ini mata pencariannya mereka memang di sini Pak. Ya, pencarian utamanya mereka. Ya, utama di bajai. Kita nggak bisa ada pekerjaan yang lain gitu. Ya full di sini gitu. Full di bajai aja gitu ya. Mati hidup di bajai udah. Oke. Sebelumnya udah pernah Bapak membawa masyarakat yang terkena dampak corona, kayak misalnya dia positif gitu, Bapak bantu untuk dibawa ke rumah sakit, sudah pernah? Ya, acap kali ya beberapa ya. Seperti di lingkungan sendiri kan begitu. Ada tetangga. Mungkin dengan kondisi seperti itu kan ada ketakutan sementara masyarakat ya.
Ya kalau untuk kita ya kita bantu lah. Oke. Kita bawa ke fasilitas kesehatan yang seperti puskesmas itu sering sekali. Sering sekali Iya. ya. Ya mungkin mereka pikir kan Bajai fleksibel lah gitu dibandingkan iya. transportasi yang lain gitu. Iya, iya. Apalagi di daerah Menteng Atas, Menteng Tenggulun itu kan istilahnya daerah ya katakanlah bukan daerah yang bagus lah gitu. Iya, iya. Saja. Menurut Bapak, masih banyak nggak sih masyarakat sekarang peminatnya untuk menggunakan transportasi bajai? Saya kira masih cukup banyak. Masih cukup banyak. Terutama kaum ibu-ibu. Kaum ibu-ibu. Iya. Kaum ibu-ibu itu sudah pastilah. Hampir 90% ibu-ibu pasti menggunakan bajai untuk transportasi ke pasar ataupun ke pasar Rumah atau sakit, mungkin belanja, ya. rumah sakit pasti pakai bajai. Itu saja. Gitu ya. Terus dengan melihat zaman sekarang nih Pak ya, Iya. sudah bertransformasi, ada teknologi, sudah menggunakan ranah online. Gimana sih menurut pandangan Bapak gitu ya dengan adanya ojek online gitu loh? Apakah ada persaingan di dalam angkutan umum sendiri? Itu menurut Bapak bagaimana? Apakah ini juga Bapak merasakan nih dengan adanya online ini akhirnya dideskripsikan driver bajai ini juga mengalami kesulitan untuk mencari pendapatan? Ya saya kira pasti ada. Cuman ya kita mau bagaimana kan kita juga harus bertransformasi juga kan. Iya. Ya kalau persaingan pasti ada. Tapi masing-masing sudah ada lah pasarnya. Tapi pengaruhnya emang luar biasa. Pengaruhnya luar Ya, biasa. Luar biasa. Terutama dari ojek online ya. Iya. Itu aja. Dengan situasi saat ini, bagaimana sih perkembangan driver-driver bajai Pak dengan adanya pandemi ini? Apakah mereka banyak yang pulang kampung atau mereka banyak yang nggak narik? Itu bagaimana Pak dengan kondisi di lapangan? Ya hampir 50-60% mereka pulang kampung. Pulang kampung? Iya. Dan 56% bengkel-bengkel bajai itu sekarang tidak banyak pengemudinya. Oh gitu. Adapun yang bertahan itu pasti mungkin keluarganya ada yang punya pendapatan atau penghasilan yang lain. Kalau full di bajai untuk 3 minggu ini nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup kita. Pernah Bapak mengalami ketika lagi menarik bajai tidur di jalan atau Wah, sering. seperti apa? Sering. Iya. Kayak saya sendiri kan selama pandemi ini kan saya nggak pulang, saya tidur di bajai. Siang malam tidur di bajai di pasar raya situ. Pasar yang Manggarai. Menurut Bapak, bagaimana sih pandangannya masyarakat nih terhadap menggunakan transportasi bajai? Saya kira masih cukup bagus persepsi masyarakat terhadap moda angkutan bajai. Karena aman, juga memenuhi syarat sebagai angkutan umum lah. Dibandingkan mungkin dengan kalau taksi online kan tidak bisa masuk ke pemukiman yang padat. Iya, betul. Bajai bisa masuk. Iya, betul. Nah, kalau dia bawa barang, mungkin dia pakai ojek online. Mungkin kesulitan dengan bagasinya. Jadi saya kira untuk bajai ini untuk kendaraan angkutan jenis 4 itu masih layak untuk dipertahankan di ibu kita Jakarta ini. Itu aja sebenarnya. Ini saya dengar-dengar emang sekarang nih bajai ini udah bahan bakarnya tuh gas ya Pak, sudah tidak bensin lagi gitu. Iya. Jadi semenjak 2015 ke atas itu sudah mulai bertransformasi memakai bahan bakar gas. Berarti ramah lingkungan ya Pak? Ya, sangat ramah lingkungan karena hasil pembakarannya kan beda dengan bahan bakar premium. Di samping juga harga bahan bakarnya sendiri kan murah. Iya. Hanya berapa tuh Pak kalau saya boleh tahu? 3.100 per liter. Ya, 3.100 per liter. Jadi kita satu hari paling isi 20.000 lah. 20.000. Itu udah bisa buat kita operasional gitu. Itu cukup membantu. Bila mana kita pakai bahan bakar premium itu bisa kurang lebih 40.000 atau 50. Jadi selisihnya hampir 50%. Berarti bisa dibilang cukup hemat dan irit lah ya Pak, Ya, menggunakan cukup, angkutan umum bajai ini ya. Cukup hemat dan irit lah. Oke. Dan juga aman, bisa akses ke pemukiman yang padat. Iya. Itu saja sih. Betul. Terus
selama pandemi ini biasanya nih Bapak keluar untuk melakukan pekerjaan tuh berapa jam sih sehari? Sama bedanya sebelum sama pandemi? Ya harus lebih panjang lagi jam kerja kita. Oh gitu. Katakanlah dulu kita kerja 10 jam, sekarang bisa lebih. Oke. Untuk capai penghasilan yang sama dengan biasanya begitu. Saja. Terus alternatif, kalau saya boleh tahu, alternatifnya misalnya tahu kan pendapatannya saat ini kan tidak mencukupi dengan yang sebelum-sebelumnya. Apakah banyak juga driver-driver bajai melakukan pekerjaan sampingan atau lain sebagainya? Enggak, paling kita minta bantuan dengan saudara, adik, ataupun mungkin ya paling banyak saudara lah untuk bagaimana kita bisa bertahan dulu lah. Gitu. Oke. Ya, karena secara penghasilan udah jauh sekali gitu. Jauh sekali ya. Jauh-jauh sekali. Istilahnya 50.000 sehari harus kita bagi 60 lah katakanlah, harus untuk setoran, beli bahan bakar, terus makan operasional kita di lapangan. Itu udah sangat tidak masuk gitu. Iya. Tapi ya bagusnya kita masih punya kebijakan dari pimpinan pemilik atau bos-bos bajai kan, jadi setoran masih bisa Betul. kita silang gitu. Hari ini kita 5 hari kita bisa setor 2 dulu, ada kemungkinan besok kita ada rezeki lagi, kita tambah, karena ya saling mengisi lah. Betul. Kan tidak mungkin kita bebankan ke pemilik bajai ya. Iya, betul. Karena perawatan juga tinggi. Jadi kita masing-masing punya tanggung jawab lah gitu aja. Jadi makanya masih bisa bertahan sampai sekarang ini. Iya, betul. Nah, ini saya pengen tanya nih Pak terakhir. Melihat situasi yang seperti ini dan Bapak juga tetap bertahan sebagai supir bajai. Kenapa sih alasannya Bapak tetap mempertahankan profesi Bapak sebagai supir bajai, driver bajai? Karena satu kan kita kerja hari ini bisa kita nikmatin tuh hari ini. Kalaupun kita punya keahlian yang lain, kalau di era atau di pandemi seperti ini, kalau tidak ada yang memakai jasa kita, kan tidak bisa menghasilkan juga. Itu. Jadi ya sudah. Jadi kita cari di bajai saja itu. Apapun yang terjadi, Iya, kondisinya seperti apa, kondisi. yang penting ikhtiar, Iya. tetap bertahan, gimana caranya untuk bisa menafkahi ya Pak? Iya, karena kan di sektor lain juga dampaknya kan Betul, ada. betul. Nah, sementara yang masih bisa kita lihat peluangnya untuk menghasilkan, ya di sektor transportasi. Nah, kebetulan bajai kan lebih familiar lah gitu. Iya. Lebih tidak, persyaratannya tidak banyak rumit sekali gitu. Iya. Jadi tidak perlu harus punya kendaraan sendiri. Nah, cukup kita ke pemilik bajai, kita melamar, kemudian kita tahu operasional di mana, ya sudah, itu saja. Ya, sementara itu aja yang mungkin ya kita sih berharap bagaimana ini cepat berlalu aja. Oke. Jadi dari semua kita bisa berjalan semuanya kan kita akan normal kembali. Baik. Tanpa ada keterkaitan yang lain kan kita nggak bisa jalan sendiri. Baik. Betul. Baik, kalau begitu Pak, terima kasih atas waktunya. Saya juga sangat berterima kasih dan saya akan selalu mendoakan Pak Andreas supaya sehat selalu. Ya, terima kasih Pak. Cepat lancar juga kondisinya dan kita berdoa juga semoga pandemi ini bisa kita lewati bersama dan mudah-mudahan untuk kegiatan angkutan umum bajai ini bisa jadi lebih baik dan banyak masyarakat menggunakan bajai kembali gitu ya Pak ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Pak Andreas ya. Sama-sama, Mari Pak. Bagaimanapun juga bajai pernah mendapat hati di warga Jakarta dan sebagai alat utama transportasi masyarakat Jakarta. Salam saya, prokes ketat, Jakarta sehat. Saya Abdul Khalid, saya undur diri. Merdeka!